Hai sobat, bagaimana kabar? Kalau sudah bicara petani, kemudian petaninya itu dilatih, abang itu suka sekali untuk mensupport. Karena abang kepengen seluruh petani di Indonesia itu mempunyai pengetahuan yang sangat-sangat dalam di dalam bidang pertanian. Tentu pelatihan-pelatihan yang diberikan petani ini, kalau tidak ada peran sertanya pemerintah, muskil untuk dijalankan karena petani kita itu cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Badan pelatihan milik Kementerian Pertanian itu akan melakukan pelatihan untuk para petani dan penyuluh. Jadi petani dan penyuluh ini adalah satu bagian atau tim yang solid. Jadi petaninya itu secara operasional menjalankan pertaniannya, sedangkan penyuluhnya dengan segala ilmunya memberikan saran dan advis-advis yang sangat penting dan bisa dilakukan oleh para petani. Kementerian Pertanian itu bertekad untuk melatih 1 juta petani dan penyuluh seluruh Indonesia. Angka yang begitu wow bagi abang. Namun tidak ada yang salah di dalam mencanangkan sebuah cita-cita agar 1 juta petani dan penyuluh itu mendapatkan ilmu yang diberikan oleh para ahli yang mengerti tentang pertanian di zaman era digital ini atau era yang sangat maju ini. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan pelatihan ini? Saksikan sekelumit info di dalam video ini tentang pelatihan untuk 1 juta petani dan penyuluh yang disampaikan oleh sobat-sobat Kementerian Pertanian. Inilah info yang diberikan oleh kawan-kawan atau sobat dari pertanian tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para penyuluh, para petani, sobat tani di seluruh Indonesia, pelatihan 1 juta penyuluh dan petani di Indonesia akan segera kita laksanakan di akhir bulan Juli ini. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa tujuan, kemudian kapan akan dilaksanakan pelatihan ini. Lanjut. Judul dari pelatihan yang akan kita laksanakan nanti pada saat kita pelatihan 1 juta penyuluh dan petani, yaitu pengelolaan kesuburan tanah. Mengapa judul ini kita ambil, Sobat Tani semua? Karena tadi Bapak Kabadan mengingatkan kita semua bahwa tugas kita adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dimulai dari bagaimana pengelolaan kesuburan tanah yang ada di sekitar kita. Tujuan dari kegiatan pelatihan 1 juta penyuluh dan petani yang akan kita laksanakan, ini kita harapkan bisa meningkatkan pengetahuan 1,5 juta peserta pelatihan, yaitu penyuluh dan petani dan juga nanti insan pertanian yang berminat untuk mengikuti acara pelatihan kita ini. Utamanya adalah nanti kita akan menjelaskan mengenai pengelolaan kesuburan tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kita berharap tujuan dari pelatihan ini juga dapat mendorong pertanian untuk berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Kepala Pusat Data dan Sisi Informasi Pertanian akan memberikan informasi kepada kita semua dan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani semua dapat melakukan pendaftaran secara online untuk pelatihan 1 juta petani dan penyuluh ini. Nanti di sana kodifikasi yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu seperti tertera di sana kodenya. Jadi nanti dicek di dalam aplikasi yang akan dijelaskan oleh Bapak Kapusdatin. Next.
Nah, ini waktu yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan Sobat Tani semua pada tanggal 28 sampai dengan 28 Juli ya, sampai dengan 1 Agustus, kita sudah mulai bebas dari COVID-19. Namun demikian, dengan metode online ini, kita harapkan pelatihan ini masih bisa kita laksanakan, sehingga Bapak Ibu sekalian tetap dapat meningkatkan pengetahuannya dalam rangka tentunya meningkatkan produktivitas pertanian. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani semua, kurikulum yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kebijakan pemupukan nasional. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan PPSDMP. Kemudian ada di dalamnya kelompok inti dari kurikulum yang akan kita sampaikan, yaitu kesuburan tanah, pemupukan berimbang, pupuk kompos, pupuk hayati. Dan juga tidak lupa kita akan menyampaikan mengenai pengenalan terhadap kredit usaha rakyat atau KUR, yang merupakan salah satu sumber ataupun modal bagi para petani di dalam melaksanakan usaha taninya. Nanti kita juga akan memberikan motivasi yang akan disampaikan oleh para widya iswara yang ada di lingkup BPSDMP. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani semua, mekanisme pelaksanaan pelatihan sudah kita mulai dengan melakukan identifikasi CPCL, yaitu para penyuluh dan petani dan juga insan pertanian sejak H-17 dari tentunya beberapa hari yang lalu. Kemudian kita juga sudah men-share pengumuman dan mulai kemarin H-15 kita sudah melakukan penyebaran aplikasi online untuk registrasi peserta. Nah, kita harapkan nanti Bapak Ibu sekalian pada H-1 semua sudah mencapai 1 juta minimal dan mudah-mudahan bisa mencapai 1,5 juta. Nah, pelaksanaan pelatihan akan kita lakukan secara online dan nanti Bapak Ibu sekalian setelah selesai pelatihan dapat mengunduh sertifikat juga secara online. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nanti mohon perhatikan bagaimana cara registrasi secara online yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada fasilitator yang sudah kita bagi berdasarkan tugas-tugasnya yang ada di UPT-UPT lingkup Badan PPSDMP Kementerian Pertanian. Para widya iswara itu akan mengajar kepada kita semua sesuai dengan materi yang akan disampaikan. UPT-UPT kita nanti akan menyampaikan ada dari Ketindan, kemudian Cinagara, Lampung, Lembang, Ciawi, Jambi, dan juga lainnya. Next. Kemudian Batu, Batangkaluku, Binuang, Bogor, ada Polbangtan, dan juga di Yoma, Yogyakarta, serta BBPP Kupang. Artinya Bapak Ibu sekalian, semua balai pelatihan mendukung untuk acara pelatihan 1 juta petani dan penyuluh di Indonesia. Nah, ini adalah flyer yang sudah kita distribusikan dan Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani, agar mendistribusikan flyer ini ke seluruh Indonesia, ke seluruh penyuluh dan petani, agar segera bergabung. Jangan sampai telat Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita tinggal 13 hari menuju tanggal 28. Nanti sertifikat tentunya akan disampaikan adalah sertifikat yang langsung ditandatangan oleh Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Kepala Badan PPSDMP. Next. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara registrasi online dijelaskan oleh Bapak Kapus Datin. Dan nanti Bapak Ibu sekalian ada langkah-langkah yang sederhana, yaitu cukup nanti dengan menggunakan QR Code yang ada di dalam flyer tadi, sehingga akan langsung link dengan aplikasi online untuk registrasi. Next. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani, bisa mengikuti pada saat acara pembukaan maupun pelatihan melalui Zoom, ataupun yang tidak bisa masuk dapat melalui live streaming. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir nanti apabila pada saat pelatihan Bapak Ibu sekalian mungkin sedang berada di lapangan ataupun sedang ada kegiatan lain yang lebih penting, maka nanti materi-materi pelatihan dapat diakses secara online melalui Google Drive dan juga tentunya kita siapkan QR Code sehingga Bapak Ibu sekalian mudah memperoleh materi pelatihan. Next.
Nah, ini rencananya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita semua apabila tidak ada pembatasan yang cukup signifikan di dalam pelaksanaan pelatihan, pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli, yaitu oleh Bapak Menteri Pertanian. Jadi hari pertama isinya adalah pembukaan dan arahan oleh Bapak Menteri Pertanian, kemudian nanti ada motivasi dan juga ada materi kebijakan pemupukan nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan PPSDMP. Kemudian hari berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani semua, kita lanjutkan yaitu hari pertama, hari kedua maksud saya, pada tanggal 29 Juli, pelatihan akan dilaksanakan secara bergelombang. Gelombangnya dalam sehari ada 3, gelombang pertama jam 8 sampai dengan jam 10.15, gelombang kedua jam 10.30 sampai dengan 12.45, dan gelombang ketiga 13.30 sampai dengan 15.45. Kenapa kita laksanakan secara bergelombang, Bapak Ibu sekalian? Kita mengantisipasi supaya nanti pelaksanaan pelatihan yang akan kita laksanakan ini tidak terlalu mengganggu jadwal Bapak Ibu sekalian dan juga tentunya mengurangi kerumunan di Balai Penyuluhan Pertanian. Kita harapkan nanti para penyuluh agar mengajak para petaninya untuk berkumpul di Kostra Tani, di BPP, ataukah nanti di Saung Tani, atau di Posludes, atau mungkin di P4S, untuk sama-sama menyaksikan bersama pelatihan sesuai dengan gelombang-gelombang yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di setiap gelombang ini kita harapkan dalam satu lokasi itu hanya kita perbolehkan antara 20 sampai 25 orang. Hal ini juga mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini kita harapkan kalau lokasi Bapak Ibu sekalian itu dekat dengan Kostra Tani atau BPP, maka bisa berkumpul di Kostra Tani atau BPP. Kalau seyogianya jauh, bisa dilaksanakan di beberapa lokasi Saung Tani, ataukah di lokasi Posludes, ataupun di tempat-tempat di mana para penyuluh dan petani berkumpul. Kami berharap P4S juga dapat mendorong untuk dapat memanfaatkan lokasinya sebagai tempat pelatihan 1 juta penyuluh dan petani. Next. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai pelatihan 1 juta penyuluh dan petani. Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk memberikan informasi dan mengawal kita semua di dalam melakukan registrasi secara online, baik bagi para penyuluh, petani, maupun insan pertanian lainnya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Kapusdatin waktu dan tempat untuk Bapak Kapusdatin bersama-sama dengan Sobat Tani semua, dan nanti diskusi akan dipandu oleh Bapak Eka. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gambaran secara informatif yang diberikan oleh Kementerian Pertanian tentang tujuan untuk pelatihan dengan harapan ada 1 juta petani dan penyuluh yang dilibatkan. Video ini adalah bentuk support Abang agar apa yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga seluruh sobat-sobat petani yang bergabung di dalam komunitas Bank Tua itu dapat mendengar dan melihat bahwa ada pelatihan yang dapat diandalkan di dalam mengarungi dunia pertanian yang semakin hari semakin menantang ini. Demikian sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.